Shalom warga kerajaan. Biarlah seperti Yosua berkata, me and my house we will serve the Lord. Aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. Kalau saya mendengar perkataan addiction atau ketagihan atau addicted, ya, tentu saja kita berpikir, wah ketagihan narkoba, ketagihan seks dan macam-macam. Tapi apa ada ketagihan baik? Ada, saudara. Kita melihat seorang bernama Stefanus dan keluarganya. 1 Korintus 16. Maka saudaraku, mereka adalah orang-orang pertama yang bertobat di daerah Akhaya. Saudara harus tahu bahwa orang yang cepat memberikan respons pada Tuhan, Tuhan berkenan, saudara ya. Bukan cuma itu, mereka mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Di dalam bahasa Inggris dikatakan addicting themselves, yaitu membuat ketagihan untuk melayani orang kudus. Saudara yang kasihan Tuhan, kalau ada orang dari luar kota lewat yaitu daerah Akhaya, maka keluarga Stefanus di rumahnya selalu terbuka, saudara ya. Bukan cuma itu, saudaraku. Kita lihat dalam firman Tuhan berkata, dia itu ketagihan. Ada orang-orang yang keberatan kalau kita minta tolong sesuatu. Tapi keluarga ini istimewa. Keluarga yang ketagihan untuk melayani. Keluarga yang ketagihan dalam ayat 17 dikatakan melengkapi apa yang kurang ada padamu. Ada orang tanya saya, Pak, saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa khotbah. Pelayanan saya apa? Pelayanan pada orang-orang kudus. Di dalam church planting kita menemukan orang-orang semacam ini. Ketika saya sampai di Bali ini, itu keluarga Insinyur Wiranata itu menerima kita di rumahnya, menyediakan segala kebutuhan kita, dibangunkan yaitu kantor, sediakan mobilnya, dan ada masalah kalau saya pergi belanja, pembantunya ngikuti bayarin kita, saudara. Dan kebetulan nama baptisnya juga Stefanus, saudaraku. Saya ketemu orang-orang semacam itu di segala kota, kemanapun kita pergi, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan orang-orang semacam itu berbuah. Di dalam ayat ke-17, bukan cuma Stefanus, ada yang ketularan. Fortunatus dan Achaicus jadi anggota teman-teman mereka. Mereka menyegarkan rohku. Bayangkan, Rasul Paulus, dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Jadi saudara bisa punya satu pelayanan, yaitu membuka rumah saudara untuk pekerjaan Tuhan. Ketika saya pergi ke Ambon, ada satu keluarga seperti itu. Keluarga daripada Bapak David Halim. Dia pada waktu tidak pernah membayangkan dia akan jadi gembala, saudara. Tetapi setiap kali ada hamba Tuhan lewat di Ambon, dia akan melayani mereka dan menyediakan makanan yang terbaik. Kebetulan dia tailor dan laundry, saudara. Semua pendeta yang datang ke sana, termasuk Pak Franky, termasuk Demos Zakarian, Samuel Doktorian, dibuatkan jas, saudaraku. Saya dibuatkan jas berapa banyak. Dan makanan yang terenak yang disediakan buat kami. Ternyata hospitality itu diperhitungkan oleh Tuhan. It's a gift. Dan bahkan itu bisa membuat orang ketagihan. Ketagihan untuk memberi. Ketika ada orang tanya, pelayanan apa? Melihat yang kurang dan memenuhinya. That simple. You saw a need and you feel it. Temukan apa yang kurang dalam pelayanan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. The ministry of the saints. Dan keluarga Stefanus ini pasti dapat mahkota dari Tuhannya. Dan ditulis dengan jelas, addicted to the ministry of the saints. Dan berarti ada ketagihan yang baik, saudaraku ya. Puji nama Tuhan. Ketika saya baru melayani Tuhan, apa tugas saya? Sopir, saudaraku. Ya. Dan seperti saudara tahu, mobil saya mobil rusak ya. Mobilnya mogokan, jadi kalau mesti didorong, karena waktu itu saya bangkrut. Dan juga kalau saya belok kiri, pintu kanan terbuka, saudara. Jadi hamba Tuhan, saya masih ingat Frans Daromes dan Sandra Sanger. Sandra pegang kemudi dan kami berdua yang dorong. Setelah itu saya tetap melayani dengan apa yang saya punya. Saya traktir mereka makan dengan apa yang ada. But here I am. Saya ketularan seperti Stefanus. Dan rumahku tempatnya hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Good addiction in Jesus name. Amin. Shalom jemaat yang onsite maupun yang online. Ada pula yang langsung streaming di YouTube. Tuhan memberkati dimanapun saudara berada. Kita masih tetap pada tema gereja kita, yaitu Glorify the King through the family. Pada minggu yang pertama, bagaimana keluarga bisa memuliakan Tuhan
Dan Tuhan dimuliakan lewat keluarga kita masing-masing. Baik Pak Arifin maupun Pak Sugiharto sudah menyampaikan dengan bagus, dan pada minggu lalu kita ingat bahwa untuk hal itu kita mesti kuat di dalam, masih ingat saudara, ibadah, ya kan? Ibadah itu bisa di luar gedung gereja, di marketplace, dimanapun. Ya, jadi kita bisa lakukan itu di dalam Kristus. Kita mesti ngerti itu tidak ada batasan sekuler non sekuler sebetulnya. Wilayah rohani dan tidak rohani. Dimanapun itu, kalau Tuhan kita utamakan, dia jadi wilayah yang rohani. Jadi sekolah kita, pekerjaan kita, marketplace kita, bangunan-bangunan atau jual apapun dimanapun itu jadi rohani. Kemudian kita juga harus terus ya dalam kebenaran itu jalan. Dan ditutup oleh Bapak Gembala bahwa kita mesti harus jadi teladan. Pagi ini saya ingin belajar dari yang di dalam terminologi melihat sebuah masalah. Itu ada yang namanya via negativa. Via negativa itu begini. Kalau sesuatu tidak dilakukan bagaimana? Gitu. Kondisi yang sebaliknya. Bulan ini kita Rock International Ministry, seluruh dunia berbicara tentang glorify King through the family. Lalu kita akan bicara kondisinya seperti apa, tapi dari sudut pandang saya ajak jemaat untuk belajar dari via negativanya, dari yang sebaliknya. Contoh sederhananya begini, kadang-kadang memberitahu negatif itu lebih bisa masuk ya. Saya kok tiba-tiba digoda sama Tuhan. Ingat kalau anak kecil itu biasanya bu lari-lari biasanya tambah lari. Tapi kalau sudah dengan nada tinggi mamanya atau papanya, lari yo terus ya, mandek wis. Kadang-kadang seperti itu, ayo menek terus mudun wis. Tapi jangan menek terus. Sesuatu kalau dilihat, jangan dilihat, orang kepingin lihat. Tapi ketika dibiarkan begitu, ya justru tidak ada yang lihat. Bapak Ibu, warga kerajaan dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara dari sisi yang sebaliknya. Yaitu kita learning from failure, kita belajar dari sebuah kegagalan. Kegagalan apa? Kegagalan sebuah keluarga. Kondisi ini tidak boleh ada kalau ingin kita glorify the King through the family. Ini sebuah kondisi yang tidak harus ada. Sederhana, kita belajar dari keluarga Imam Eli. Siapa dia? Imam Eli ini adalah keturunan Harun. Dari anaknya Harun yang namanya Itamar. Jadi dia ini masih asli darah biru keturunan Imam Eli itu. Dan dia melayani pada masa yang peralihan ya, termasuk hakim juga ternyata dalam literatur. Dia ini hakim sekaligus imam besar. Kenapa kok via negativa? Karena itu alkitabiah juga sih. Kita diminta untuk belajar dari kekurangan-kekurangan yang ada. Sering ya kita mendengar begini, pengalaman adalah guru terbaik. Tapi dalam ngomong-ngomong saya dengan Pak Sugiharto saya katakan pengalaman adalah guru terbaik. Tapi yang paling baik adalah belajar dari pengalaman orang lain. Amin. Bukan dari pengalaman diri sendiri. Why? Karena kita tidak perlu masuk dalam pengalaman-pengalaman buruk itu. Dan ini alkitabiah. Alkitab kita mengajarkan seperti itu. 1 Korintus 10:11 dalam ayat 11 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Semua ini menimpa mereka orang Israel sebagai contoh bagi kita. Sebagai pelajaran dan peringatan supaya kita jangan melakukan hal-hal yang demikian. Semua kesalahan orang Israel yang tercatat di Alkitab itu harus kita berikan garis bawah
untuk sebagai bahan pelajaran. Semua itu dituliskan supaya kita dapat membacanya dan menarik pelajaran daripadanya pada masa kini menjelang akhir zaman. Jadi sebenarnya buat kita tidak perlu sih kalau harus sampai masuk ke pengalaman-pengalaman buruk. Kalau kita cakap belajar dari peristiwa-peristiwa buruk dalam Alkitab yang hadir dalam hidup orang Israel. Terutama bulan ini dalam keluarga Israel. Kita belajar ada satu keluarga, Imam Eli ini luar biasa dari sisi bobot, bebetnya itu luar biasa. Bobot itu dia keturunan Harun langsung. Cucunya bahkan dari jalur Itamar. Bobotnya tentu saja dia dididik secara luar biasa oleh Harun, Itamar dan seterusnya dan seterusnya. Ingat, pembelajaran di Israel itu selalu katakan saat engkau jalan, saat engkau berdiri, saat engkau duduk minggu lalu ya. Terus seperti dalam tanda petik diindoktrinasi kepada anak-anaknya. Bobotnya sudah pasti. Lalu bebet itu apa? Bawaan. Orang Jawa bilang bebet ini. Jadi bawaannya dia sudah pasti. Darah birunya imam. Tetapi tetap saja ternyata dia punya dalam akhir-akhir masa pelayanannya yang panjang. Tuhan memberi kesempatan 40 tahun dia untuk melayani dan juga sekaligus sebagai hakim. Bahkan dia berhasil mendidik seorang hamba Tuhan luar biasa namanya Samuel. Tetapi ada satu masa, ada hal-hal yang perlu kita pelajari dalam kehidupan keluarga Eli ini yang tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Supaya kita bisa glorify the King lewat keluarga kita masing-masing. Metode via negativa itu melihat dari Allah sebaiknya. Kita sudah belajar itu. Apa itu? Kesalahan-kesalahan yang terjadi, singkat saja ada 3 hal. Ya 3 kondisi yang tidak boleh ada supaya kita bisa memuliakan Tuhan lewat keluarga kita masing-masing. Ayo kita jadikan, kita menanjak terus ya. Bulan lalu kita memuliakan Tuhan secara umum. Bulan ini kita memuliakan Tuhan lewat keluarga. Nanti Desember memuliakan Tuhan lewat gereja kita. Nah sekarang kondisi apa yang perlu kita hindari yang sudah terjadi dalam keluarga Imam Eli? Sederhana saja. Kita bisa bercermin di situ. Yang pertama, kenapa harus kita pelajari itu? Latar belakangnya begini, keluarga kita itu di mana saudara sudah sekarang yang sudah menikah, itu inisiatif Allah. Yuk kita amini dulu ini, katakan amin. Walaupun dalam prakteknya Anda jatuh cinta satu dengan yang lain. Tapi itu dari dulunya inisiatif Allah untuk berkeluarga itu. Inilah lembaga atau institusi tertua di dunia ini. Bahkan sebelum kerajaan ada, keluarga sudah dulu. Minggu lalu ingat ya, di Genesis, di kitab Kejadian, di Maleaki, kemudian di kitab Injil awal dan akhir kitab Wahyu, semua berbicara soal family. Allah kuat dengan gagasan itu, dan yang pertama dia ngomong begini di Taman Eden ketika belum ada keluarga, belum ada orang. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri. Jadi ide, inisiatif dari Allah. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, yang sepadan dengan Adam. Jadi hati-hati ya saudara. Keluarga itu bukan milik kita sebetulnya. Itu milik Allah yang diserahkan kepada kita untuk kita rawat dengan baik. Katakan amin. Jadi jangan merasa itu urusanku. Apalagi kalau sudah urusan keluarga itu rasanya jadi kemudian private dan tidak bisa yang lain terlibat. Ingat, privatisasinya itu batasannya adalah keluarga itu milik Tuhan.
Dan dia harus diatur dengan aturan-aturan Tuhan. Kita belajar dari beberapa kesalahan supaya tidak terjadi. Ini dulu prinsipnya. Ngapain mesti begini? Ikut aturan Tuhan. Karena itu milik Tuhan, keluarga. Gak bisa tidak. Sebelum ada negara, sebelum ada kerajaan, sebelum ada KUA. Keluarga ada dulu. Hebat loh. Maka diberkatilah saudara-saudara dengan keluarga kita masing-masing. Kalau Tuhan mengizinkan kita berkeluarga hari ini. Katakan amin. Cintai, rawat itu dengan baik-baik. Kesalahan pertama, yuk kita segera jalan. Keluarga ini, Imam Eli, sehingga tidak dapat memenuhi tuntutan Allah untuk memuliakannya. Tidak pernah bisa beribadah dengan baik. Tidak bisa jadi penyalur kebenaran. Tidak bisa jadi teladan. Ini nomor satu. Karena tidak dipimpin oleh Tuhan. Setiap tahun tiba-tiba diceritakan begini. Elkana pergi dari kota Rama untuk beribadat di Silo. Sebuah kota tempat di mana rumah Tuhan ada. Dan mempersembahkan korban kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ada tulisan kuning. Yang menjadi imam Tuhan di Silo ialah Hofni dan Pinehas, anak-anak Eli. Kenapa ini menunjukkan bukan kepemimpinan Tuhan? Memang secara turun-temurun jabatan imam itu diturunkan memang. Karena khusus Harun dan anak-anaknya, begitu Tuhan bilang. Tetapi jabatan keimaman itu tidak otomatis hanya tiba-tiba menurun begitu. Kenapa? Karena pada saat Hofni dan Pinehas ini, kalau kita lihat sejarahnya, kenapa dia jadi imam di Silo? Itu sebenarnya pilihan-pilihan yang gegabah ternyata. Kenapa? Fakta berikutnya akan menunjukkan bahwa pilihan Eli tidak benar. Apa itu? Ternyata Hofni dan Pinehas kalau kita baca benar-benar tidak perform. Imam Eli tetap imam besar, tapi imam-imam pelaksananya adalah Hofni dan Pinehas. Bagaimana mungkin sebuah otoritas dijalankan tetapi tidak memperhatikan hasil atau kualitasnya? Kita melihat adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Bayangkan kualitas semacam ini menjadi seorang imam pada masa itu. Kita bisa melihat bahwa Imam Eli di akhir-akhir usia tuanya telah terjadi sebuah penyimpangan terhadap kriteria Allah. Gini, saudara ya, saya ingin lebih perdalam di sini gini supaya lebih komprehensif kita mengerti. Kalau sebuah keluarga tidak dipimpin oleh Tuhan, itu bahaya. Bahayanya kenapa? Akan ada dua oknum yang pasti akan memimpin keluarga itu. Kalau tidak manusia itu sendiri dengan keakuannya, setan akan memimpin. Dunia selalu mainnya dua pendulum itu. Kalau tidak dengan Tuhan, pasti dengan lawannya Tuhan. Ingat loh, tidak ada situasi netral. Kalau orang tidak dipimpin Tuhan, pasti hampir bisa dipastikan dia dipimpin diri sendiri yang berkolaborasi dengan setan. Loh kok seserius itu? Maka ketika surat kitab Samuel 1 dan 2 ini ditulis, itu miris sebetulnya. Untung Tuhan itu cinta kepada orang Israel. Ternyata kalau kita baca di terjemahan bahasa Indonesia ini masih biasa.
anak-anak lelaki Eli orang dursila. Tapi coba ayat aslinya. Now the sons of Eli were son of Belial. They knew not the Lord. Ternyata mereka itu Belial. Bahasa Indonesia hanya terjemahkan sebagai anak dursila. Siapa itu Belial? Saya ngeri waktu lihat terjemahan aslinya ini. Ini loh Belial. Diterangkan oleh Paulus, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial. Jadi begini, apakah bagian orang percaya dengan orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dan berhala? Ternyata Belial itu berhala dan diterjemahkan lagi dalam terjemahan Strong 955, Belial or Belial worthless, artinya tidak ada gunanya dan jahat. Dan itu the name of Satan. Ternyata Belial itu setan. Belial as an epithet of Satan. Jadi ternyata ini loh, yang ditunjuk untuk jadi imam itu setan, saudara. Atau manusia yang berkolaborasi dengan setan. Kita tahu kenapa keluarga ini kemudian gagal memuliakan Tuhan. Karena memang Imam Eli gagal pula menangkap roh kepemimpinan yang harus tunduk pada Tuhan. Dalam memilih penerus ini, dia salah. Jelas sekali keputusannya ini bukan keputusan dari Tuhan. Dia sama sekali sudah tidak bisa tahu, ternyata Hofni dan Pinehas ini Belial. Bayangkan, rumah Tuhan, sebuah family, sebuah keluarga dipimpin oleh model kayak begini. Makanya kemudian kalau kita baca dalam hikayat ini, terjadi sebuah kejahatan-kejahatan yang tidak masuk akal mestinya. Mulai pencemaran korban, pemeliharaan pelacur bakti. Jadi di kuil itu disediakan pada masa itu untuk menarik. Ternyata ini marketing zaman dulu. Itu ternyata ibadah Baal untuk menarik pengunjung. Di kuil itu disediakan, maaf permisi kata, wanita-wanita yang bisa melayani jemaat dalam hubungan seksual. Juga diadakan semburit bakti. Jadi pria-pria yang melayani wanita-wanita. Ditaruh khusus di kuil-kuil itu. Dan itu juga dipimpin oleh Hofni dan Pinehas. Belum lagi persembahan-persembahan itu dimakan habis oleh mereka sebelum dipersembahkan ke Tuhan. Makanya nanti dalam riwayat berikutnya Imam Eli meninggal umur 98 tahun dengan badan yang obesitas. Ketika menunggu tabut Tuhan datang karena perang dengan Filistin, dia jatuh patah lehernya. Dalam keadaan tambun, gemuk, menurut para penafsir, karena dia kolaborasi juga dengan anaknya. Makan persembahan korban, lemaknya yang tidak boleh dimakan juga. Saudara, dan terjadi kejahatan bukan hanya kejahatan ekonomi, tapi kejahatan seksual merajalela. Karena memang ini gagal memuliakan Tuhan, karena memang bukan Tuhan yang jadi pemimpin. Maka ini hati-hati saudara, kalau keluarga tidak dipimpin oleh Tuhan, tidak akan pernah dia bisa memuliakan Tuhan. Dalam penunjukan ini jelas Eli gagal. Tapi ada juga yang kedua. Nah ini loh. Dari Sakponen ngomong begini, saya sebelum kedua. Spiritual leader will first and foremost have a calling from God. Pemimpin spiritual itu harusnya itu karena panggilan dari Tuhan. Bukan cuma semata-mata anaknya ini pasti otomatis jadi, tidak. His work will not be his profession. Jadi bukan kaum profesional tapi sebuah panggilan kudus, maksudnya Sakponen. Nah di sini gagal. Muaranya di mana? Karena Eli tidak menjadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan. Hancur dia. Tanda kedua apa? Ketika perempuan, ini dalam kisah berikutnya,
Dia yang sudah tua dan sudah kehilangan kepekaan. Ada seorang perempuan yang berdoa menangis karena ingin punya anak namanya Hana, dikira mabuk. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Samuel jelas loh tulisnya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa, Samuel aja ngerti kok penulisnya. Hana itu berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli juga mengamati mulut perempuan itu. Samuel aja ngerti tapi Eli enggak ngerti. Apa ini? Sudah buta penglihatan rohaninya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibir bergerak-gerak, suaranya tidak kedengaran, Eli menyangka perempuan itu mabuk. Akhirnya Hana ngomong, tidak tuanku, dengan sopan, saya tidak mabuk, tapi aku sangat sedih hatiku dan sebagainya dan sebagainya. Di situ dia baru sadar. Tapi bukan hanya ini aja yang menunjukkan bahwa dia sudah tidak dipimpin Tuhan walaupun jabatannya imam. Ketika Samuel kecil dipanggil Tuhan, Samuel dengar, dia tidak dengar. Bahkan setelah ketiga kali baru itu baru Tuhan, dia pakai logikanya sekarang. Tapi rohnya sudah enggak hidup. Sudah pakai, oh ini mungkin Tuhan balik-balik, aku gak nyeluk kok, kan begitu kisahnya. Samuel aja dengar. Oh saudara, ini loh. Jadi begini, kehancuran dinasti Eli, ini nanti saya sebut hancur dia. Semua tidak ada yang hidup sampai tua. Bahkan ada seorang penulis Yahudi. Itu di Yerusalem pernah ditemukan. Ada sebuah keluarga yang satu keluarga itu tidak pernah umurnya lebih dari 18 tahun. Mati semua sebelum umur 18 tahun. Ternyata setelah diselidiki, diurut garis ke atas, masih ada mambu-mambu keturunan Imam Eli. Bayangkan loh, sampai di era modern ini. Kalau tuh punya keturunan tidak ada yang berumur panjang. Boro-boro memuliakan Tuhan. Hanya satu loh saudara. Tidak menjadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam keluarga. Kondisi pertama yang harus ada kalau kita ingin memenuhi minggu lalu. Satu, jadikan keluarga kita masing-masing dipimpin oleh Tuhan. Katakan amin. Kepala keluarga harus dengan rela menyerahkan kepemimpinan rumahnya kepada Tuhan. Kepemimpinan rumah tangganya. Walaupun Anda adalah pemimpin. Tapi Anda harus rela menyerahkan itu kepada Tuhan. Implementasinya bagaimana? Undang Yesus setiap hari dalam rumah tangga kita. Jangan ada satu hari pun saudara tidak bermesbah dengan Tuhan. Ayo saudara giatkan kembali. Saya bersaksi dari mimbar ini. Dan istri saya juga ikut online. Kami walaupun terbatas, sejak tahun 2000 sekian, 2000 berapa ya saya lupa itu. Kami tidak pernah putus mesbah keluarga tiap pagi. Dan itulah titik balik dari sebuah kehidupan dalam keluarga. Dengan rendah hati kita menyerahkan Tuhan, kami serahkan kemudi rumah tangga ini ke dalam tangan-Mu. Setiap hari loh saudara. Makanya mujizat pertama Tuhan berkenan hadir di Kana itu kenapa minggu lalu dibuka oleh Pak Sugiarto? Karena mereka mengundang Yesus. Yesus akan campur tangan di situ. Karena apa? Pemilik rumah yang punya pernikahan di Kana itu dengan rendah hati mengundang Yesus dalam rumah tangga. Mulai hari ini, kalau ingin keluarga kita memuliakan Tuhan, mulai bangun mesbah, undang Tuhan setiap hari. Katakan amin. Jangan ulangi kesalahan Imam Eli. Dia imam besar, kurang apa? Keturunan Harun. Tapi toh salah. Gagal. Serahkan pimpinan keluarga pada Tuhan. Loh Pak Andreas, bukankah suami itu adalah punya 3 urapan? Sebagai raja, imam, dan nabi yang diserahi keluarganya. Iya. Tetapi Musa juga berkata dalam Ulangan 33, tidak saya tulis di sini. Ayat 15 yang kita ingat betul. Kalau engkau Tuhan tidak berjalan bersamaku, lebih baik kita nggak usah jalan, kata Tuhan. Artinya apa? Walaupun Musa sama seperti kita diberi kewenangan memimpin, tapi dia serahkan pimpinan itu kepada Tuhan setiap hari. Ini soal kedewasaan di dalam Tuhan. Jangan merasa diri mampu untuk mengendalikan keluarga saudara. Apapun atributmu, katakan amin.
Sudah mulai hari ini, ayo para suami, yuk kita serahkan keluarga kita kepada Tuhan. Keluarga Eli jelas tidak dipimpin Tuhan. Dia ceroboh menunjuk Hofni dan Pinehas. Padahal Sakpunen tadi mengatakan itu bukan hanya sekedar cuma butuh orang profesional. Mungkin dia sudah melihat bapaknya melayani selama ini. Oh bisa, oh gini bisa, ritualnya bisa. Tapi roh dan kebenarannya tidak kena. Saudara. Itu God's calling, panggilan Tuhan. Dan Eli juga sudah tidak peka. Akhirnya keluarga ini gagal memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita cepat. Kenapa gagal memuliakan Tuhan? Ada hierarki otoritas yang kacau di rumah tangga Eli. Nah ini loh. Kacau di situ. Kita perhatikan dalam ayat ini bahasa Indonesia sehari-hari. Ketika Hofni dan Pinehas, anak-anaknya yang kita tahu dia adalah Belial tadi, yang jahatnya setengah mati, melakukan kesalahan. Coba perkataan Eli, jangan berbuat begitu lagi anakku. Lembut banget. Sungguh jelek sekali apa yang dibicarakan umat Tuhan tentang kamu. Artinya alasannya itu bukan pendisiplinan, tapi aduh izin untuk delok uang. Jadi gitu loh. Bukan alasan kudus. Bukan alasan karena Tuhan, tetapi mereka tidak memperdulikan nasihat Eli ayah mereka. Sebab Tuhan telah memutuskan untuk membunuh mereka. Akhirnya Hofni Pinehas mati. Dari sini muncul cerminan kacau balau hierarki kepemimpinan di rumah tangga itu. Sang ayah tidak dihiraukan oleh anaknya, bayangkan. Yang jadi pemimpin sesungguhnya di situ, quote and quote, de factonya sebenarnya Hofni dan Pinehas. Imam Eli juga sudah duduk-duduk saja, apalagi dikatakan di situ matanya sudah kabur, telinganya sudah kurang mendengar dan macam-macam lah dengan segala kelemahannya. Hierarkinya sudah terbalik-balik. Ingat saudara, keluarga tidak akan pernah memuliakan Tuhan jika hierarki otoritas dalam sebuah rumah tangga itu kacau. Urutannya itu tetap ini sederhana, saya ingatkan kembali tapi harus dipegang. Hierarki otoritas. Suami adalah kepala istri. Katakan amin para suami. Loh iya loh saudara, kok enggak yakin akan otoritas? Iya, sama tapi seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuhnya. Suami itu kepala istri, hierarkinya. Tapi bukan sebagai kepala yang otoriter. Dia memperoleh kedudukan itu dalam bagian yang lain dikatakan karena mengasihi dan rela berkorban. Ini bicara soal tanggung jawab dan kasih. Kemudian untuk istri, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, aku menjadikan penolong baginya. Istri penolong, suami kepala, istri penolong. Ini hierarki yang benar loh ya. Kemudian anak-anak, pihak yang harus taat orang tuamu dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayah ibumu, ini adalah satu perintah penting. Seperti yang nyata dari janji-janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Mencintai orang tua, jadi sudah diatur sama Tuhan itu. Suami, kepala, mengemban tanggung jawab. Dia seperti corong yang mulutnya ke atas. Terima segala sesuatu dari sumber. Ayah, father adalah sumber, tapi terima dari segala sumber. Selalu terbuka. Masing-masing otoritas ini tidak boleh hierarkinya campur aduk dan terbalik. Dalam kasus Eli ini kacau balau. Saya ingin ingatkan, apapun hebatnya seorang pria, sebanyak apapun aset saudara, sehebat apapun pengetahuan dan pengertian saudara, kepemimpinan dalam rumah tangga harus diraih berdasarkan seperti Kristus kepada jemaatnya. Tidak ada di sana
arogansi. Hierarkinya ini harus seperti itu. Bagaimanapun hebatnya seorang istri, di luar kantor dan di mana saja, di rumah dia tetap statusnya penolong untuk mengoptimalkan sang pemimpin ini makin perform di hadapan Tuhan. Anak-anak, bagaimanapun sederhananya orang tuamu, baik secara finansial maupun pemahaman ilmu-ilmu modern hari ini, Anda tetap hormatilah orang tuamu. Katakan amin. Hal kedua, ayo kita tegakkan di rumah tangga GBI Rock hierarki ini. Suami kepala istri menerima mandatnya dari Kristus. Dan dia harus melaksanakan kepemimpinan itu dengan bertumpu kepada teladan Kristus. Bukan mau-maunya sendiri. Sekarang banyak metode-metode kalau kita baca tentang teori-teori membina keluarga. Tapi tidak ada yang lebih indah dari yang ditulis oleh Alkitab sendiri. Bagaimana Kristus memperoleh kedudukan itu bukan dengan arogansi. Tapi dengan kerendahan hati, dengan kesabaran, dengan kasih dan tanggung jawab. Dan ini betul-betul dilaksanakan. Kalau ini tidak terjadi, jangan harap keluarga bisa memuliakan Tuhan. Apalagi kalau sudah sengkarut, tidak ada yang saling menghormati di dalam urusan-urusan itu seperti di keluarga Eli. Ayo kita belajar dari kesalahan, kata 1 Korintus 10:11. Supaya tidak terjadi lagi dalam hidup kita dan anak cucu kita. Katakan amin. Ayo, nah bagaimana? Ini pria ada penekanan khusus, maka penting suami mutlak harus dekat Tuhan. Untuk menerima segala perintah dan otoritas dari Allah. Mutlak, tidak bisa ditawar. Pria harus dekat Tuhan. Anda tidak bisa jadi corong yang terbalik. Tapi corong yang selalu terbuka untuk hadirat Tuhan. Keluarga itu pasti akan memuliakan Tuhan. Ini sudah bukan soal pinter, bodoh, banyak duit dan tidak banyak duit. Hari-hari ini sudah kabur semua penataan hierarkinya ini. Jadi tentang pendidikannya, sana S1, sana S3 ya wes. Jadi hanya berdasarkan pendidikan, sing sugih sapa, sing duwe sing akeh sapa, sing bisa anu sapa. Allah tidak menetapkan hierarki semacam itu. Ayolah tunduk pada aturan sederhana ini. Dengan sungguh-sungguh. Saya tidak akan terangkan ini secara detail, Pak Roni, Pak Sugiarto akan dalam nanti membahas di situ. Tapi pulihkan hierarki itu maksudnya. Kalau ingin keluarga kita memuliakan Tuhan, katakan amin. Ini butuh kerendahan hati, butuh kesabaran. Ini belum bicara nanti yang soal dinamika di dalam rumah tangga ya. Tetapi hierarki mesti benar dulu. Suami tunduk kepada Allah, kemudian mengalir kepada istri, anak-anak. Semuanya terus begini, urut kacang kayak begini. Kalau ini terjadi, ini dua syarat sudah terpenuhi. Kita akan dapat memuliakan Allah. Sebab bila seseorang, kata Paulus, tidak cakap membimbing keluarganya, makanya penekanan untuk suami ya. Keluarganya sendiri untuk berkelakuan baik. Bagaimana ia dapat menolong sidang jemaat atau orang lain. Atau khalayak ramai. Walaupun ini Paulus mengatakan ini sebagai syarat seorang diakon kepada Timotius. Tapi ini bisa berlaku umum juga untuk kita sebagai laki-laki. Bila seseorang tidak cakap membimbing. Bagaimana bisa cakap membimbing? Tidak ada tawaran lain. Makin dekat dengan Tuhan. Kemarin saya bicara juga dengan Pak Sugiarto. Di atas semua itu waktu yang menentukan. Nanti kalau saudara sudah mulai 50, 60, 65, 70, 80. Kalau saudara terus jalan di jalan Tuhan. Kau akan makin lama makin. Iya ya. Bijaksanaan itu akan jadi milik saudara. Katakan amin. Orang-orang muda kadang-kadang memang lebih smart, lebih cepat, lebih pinter. Saya sering ngomong kepada orang-orang muda. Saya pernah muda tapi Anda tidak pernah tua loh. Iya, jadi itu tidak bisa langsung begitu. Tiba-tiba kita mesti jalan dalam kehendak Tuhan. Jalan.
Sekarang saudara yang pada usia sudah matang, kalau lihat kelakuan zaman dulu malu enggak? Malu. Itulah, jalanlah terus dalam jalan Tuhan. Taat itu hierarkinya. Tiba-tiba kok, ya ini kemarin saya bicara banyak dengan Pak Sugato. Akhirnya kita bisa jadi berhikmat. Yang kata Jack Ma, yang saya singgung ya. Berhikmat itu begini loh, tahu ngerti apa yang berguna dan tidak berguna. Jadi tidak terlalu repot kalau sudah masuk ke sana. Ayo kita belajar. Dan ini hanya bisa didapat ketika hierarki otoritas ini. Nah kalau suami deket Tuhan aja enggak, sembahyang enggak, bercakap-cakap, jagongan sama Tuhan enggak, aduh. Enggak akan dia punya ide untuk membawa keluarganya jadi takut akan Tuhan. Itu impartasi loh saudara. Dan ini berakibat buruk. Maka ayo kita berlomba-lomba kaum pria. Kita belajar ayo. Sudah kata Pak Jokowi yang lalu-lalu. Yang penting sekarang dan ke depan. Kita kejar yuk kelayaan kita di hadapan Tuhan untuk makin sempurna. Katakan amin. Keluarga itu luar biasa loh. Tuhan pakai. Yang ketiga, ternyata keluarga ini gagal karena tidak ada kesehatian. Ini ayatnya kayaknya tidak nyambung. Tapi begini, ada yang aneh bukan dalam keluarga ini apa ya saudara? Saya balik-balik buka. Sampai persiapan akhir belum mendapatkan siapa mama dari Hofni dan Pinehas. Siapa istrinya Imam Eli. Dalam tradisi Yahudi dan tradisi Alkitabiah, kalau tidak ditulis itu ada dua kemungkinan. Satu, dia memang tidak termasuk bilangan Israel. Kalau orang Israel kecuali baik atau buruk namanya itu ditulis. Ya, Rut itu bukan orang Moab tapi tetap ditulis karena dia baik. Ya dan banyaklah orang begitu ya. Nah kemudian sebaliknya juga begitu. Seperti Timotius itu yang ya Lois dan Ineke ditulis, bapaknya gak ditulis. Ini yang aneh, tidak muncul ini. Dan saya coba cari literatur, belum nemu. Tapi satu hal akhirnya saya berkesimpulan begini. Ini keluarga yang absen. Fungsi ibu, fungsi mama, fungsi penolongnya tidak ada. Boro-boro kesehatian sehingga semuanya tidak berjalan dalam alur yang benar. Ketika sebuah figur otoritas tidak hadir dalam rumah tangga, itu bisa fatherless or motherless. Terjemahan yang lain itu bisa disebut yatim sebetulnya. Walaupun wujud manusianya ada, tapi kalau tidak pernah sehati dan hadir memberi kontribusi, itu motherless or fatherless. Berarti itu tidak pernah kesehatian. Padahal peranan ibu ditulis banyak dalam Alkitab. Mulai zaman Musa yang buat kereta pandan itu siapa? Ya mamanya Musa. Dikentirkan di sungai. Berperanan di situ Yokebed ini. Kemudian juga di zaman Yakub, di zaman Abraham, semua ditulis dan punya peranan. Sampai pun di perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri kehadirannya di bumi juga diizinkan lewat Maria yang dipilih oleh Tuhan untuk berkontribusi dalam fungsi otoritas yang sehati mereka berdua. Kemudian juga tadi saya sebut Ineke. Di perjanjian lama kemarin saya tulis di Mordef namanya Uzia. Itu ibunya namanya Yekolia. Itu luar biasa. Ayahnya juga luar biasa memimpin dia. Imam Zakaria memimpin dia. Nah jadi ketidaksehatian dalam pola asuh inilah yang menyebabkan keluarga itu pecah. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan tidak mematikan mereka. Kenapa kemudian anak-anaknya bisa jadi tidak mendengarkan? Di mana peranan ibunya?
Misalnya diomongi Eli gak dengar. Atau yang kedua memang Nyonya Eli sudah meninggal cukup lama mungkin begitu. Tetapi fakta membuktikan itu diasuh dua-duanya. Di tempat yang sama. Yang satu menghasilkan emas, yang satu menghasilkan barang busuk. Samuel berhasil. Kenapa? Samuel selain diasuh oleh Eli, Elkana dan Hana itu keren. Tiap tahun Hana itu kita baca ya, datang ke sana diberikan baju efod, jadi pengasuhannya komplit, ada kesehatan antar mereka. Tapi Imam Eli tidak sama sekali. Keluarga yang tidak ada kesehatan, jangan harap bisa memuliakan Tuhan. Ini loh, peranan istri itu luar biasa. Ini ditulis oleh Lemuel, nasihatnya kepada Lemuel. Bahasa Indonesia sehari, istri yang cakap sukar ditemukan memang. Ia lebih berharga daripada intan berlian. Suaminya tak akan kekurangan apa-apa karena menaruh kepercayaan kepadanya. Ia tak pernah berbuat jahat kepada suaminya. Sepanjang umurnya ia berbuat baik kepadanya. Ini perhatikan, seorang ibu yang baik. Ia dihargai oleh anak-anaknya dan dipuji oleh suaminya. Betapa hebat istri yang seperti ini. Tapi kenapa di dalam keluarga Imam Eli itu tidak terjadi? Persoalannya adalah sejak awalnya sudah ada kesalahan dalam hubungan di keluarga itu. Perkataan ayahnya tidak didengar. Ibunya pun kalau toh ada dan tidak ditulis tidak dihargai oleh anak-anaknya. Buktinya Hofni dan Pinehas melenceng jauh dari didikan itu. Di sini Syawar sudah tidak beres komentarnya. Perihal absennya istri Imam Eli. Di mana dia tidak disebut sampai 98 tahun usia Imam Eli. Tidak ada sama sekali peranan istrinya dalam proses keluarga itu. Akibat tidak ada didikan dari awal, kesepakatan Eli dan istrinya dalam kesehatan, muncul produk yang keliru seperti itu. Seperti Hofni Pinehas yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya. Hofni dan Pinehas sak karpe dewe melaku dewe-dewe. Sudah jalan sendiri, fatal. Karena kalau tidak dididik dalam kesehatan juga sulit. Gini loh ya, hubungan suami istri itu 3 tahap. Tahap pertama yang diterima sebagai anugerah. Makanya pernikahan Kristen harus terang dengan terang. Sama-sama di dalam Tuhan, hamba Tuhan menumpangkan tangan diberkati. Rohnya jadi satu. Clear sudah. Satu dalam roh. Kenapa kita tidak boleh dengan yang berbeda iman? Karena rohnya tidak sama. Kalau tidak ada kesehatan, rohnya berbeda. Tidak mungkin orang berdiri di 2 kaki mekangkang terus begini. Rohnya yang kedua. Dan yang paling gampang. Itu menjadi satu secara daging. Kebanyakan pernikahan itu hanya jadi satu secara daging. Dan roh saja kalau toh dia ngaku Kristen. Itu pun pertanyaannya kalau sungguh-sungguh hidup baru. Ada faktor lagi yang lebih sulit. Satu secara jiwa. Itu bicara soal personality, Pak Sugiharto ahlinya ini. Dengan berbagai macam merah, biru, hijau, kuningnya karakter itu. Itu butuh waktu. Jadi kesehatian itu unsur yang perlu diusahakan dalam terang roh yang satu dan pimpinan Tuhan. Katakan amin. Kalau itu tidak bisa muncul kesehatian. Ini butuh saling take and give. Karena ini 2 makhluk yang berbeda. Pikiran yang berbeda. Perasaan yang berbeda. Jiwa yang berbeda. Kalau sudah satu minta ke utara, satu minta ke selatan, tidak akan pernah jadi itu barang. Ini potret tragedi masa lalu yang terjadi dalam keluarga imam loh. Sampai saya heranin, kenapa yang pakai ilustrasi oleh firman Tuhan ini keluarga imam.
Ya karena ini top figur pada masa itu. Yang harusnya jadi contoh dan teladan. Tetapi gagal dilakukan. Dan itu membawa Israel ke jurang kehancuran yang cukup panjang. Itu sampai nanti zaman Saul keturunannya itu dimusnahkan semua. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, betapa penting. Nah, untuk mencapai kesehatian ini butuh sedikit demi sedikit setiap hari. Saling ada. Di dalam gambaran saya tidak tampilkan, ada triangle magic, ada segitiga ajaib. Di mana kalau yang ujungnya kita jadikan pemimpin, semuanya mengarah ke sana. Kesehatian pasti terjadi. 3 hal inilah yang menyebabkan keluarga Imam Eli gagal bersinar. Boro-boro memuliakan Tuhan. Ayo di bulan ini kita balik lagi ke yang dasar. Setelah kita kemarin diberi cara, sekarang kondisinya harus kita ciptakan. 1. Jadikan Allah sebagai pemimpin dalam rumah tangga kita. Setiap hari. Komitmen, mulai hari firman ini engkau dengar. Tidak perlu terlalu cakap, doa, tidak perlu. Suami yang penting mulai ambil itu. Karena itu tidak bisa, tidak. Langit bumi akan lenyap, 1 iota firman Tuhan tidak akan lenyap. Dan itu mesti harus dipenuhi tuntutannya. Balik lagi. Lalu otoriti, ya ini bahasa Indonesia, Jawanya benakkan, genahno. Betulkan hierarkinya itu. Jangan kebolak-balik. Saya di sini tidak terlalu dalam karena di situ banyak unsur sosial. Ini saya tidak bicara soal status sosial, status pendidikan, tapi hierarki otoriti kerajaan Allah perlu tegak. Dan setelah itu masuklah dalam kesehatian setiap hari. Maka keluarga itu cepat atau lambat akan bisa memuliakan Tuhan. Sebelum waktu itu terlambat, ayo kita jalan terus karena Tuhan mau semua keluarga jadi baik. D.L. Moody ngomong, I believe the family was established long before the church. Saya percaya, kata D.L. Moody, bahwa keluarga itu jauh lebih dulu ada sebelum gereja ada. And my duty is to my family first. Dan tugasku itu mek siji saja. Keluarga itu nomor 1. Katakan amin. Jangan yang lain-lain. Makanya urutan kita itu seperti itu. Tuhan, keluarga, kemudian kerjaan saudara, melayani. Loh, kalau ini semua sudah dengan urutan yang benar, gereja pun pasti nanti akan memuliakan Tuhan. Karena masing-masing keluarga telah memuliakan Tuhan. Selamat kembali menjadikan benar keluarga kita masing-masing dengan pimpinan Tuhan. Dan Tuhan memberkati saudara.